Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang yang menderita capek dan masuk angin. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, dalam posisi tengkurap. Kaki kiri kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari telapak kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang sehingga kaki menjadi lemes, tidak kaku ya. Dan capek-capek khususnya pada kaki akan sembuh. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini, dimana alurnya kita pijat dari bawah sampai ke atas secara berulang-ulang. Hal ini bertujuan untuk mengusir asam laktat, untuk melemaskan kaki, memperlancar peredaran darah dan hormon, serta menstimulir syaraf. Jadi dalam sistem terapi pijat urut ini mempunyai fungsi yang banyak. Kemudian setelah itu kaki kita lipat dalam posisi 90 derajat dan kita pijat lagi. Kita pijat dan pada telapak kaki kita berikan pijatan refleksi ya. Dimana ini sangat penting sekali untuk menormalkan organ-organ tubuh yang mengalami kelainan atau tidak normal sehingga dapat pulih dan dapat sehat kembali. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini, kaki kita pijat, kita tekan-tekan dengan jari kita seluruh telapak kaki dan semua jari serta di lipatan-lipatan sela-sela jari juga kita pijat. Kemudian setelah itu kaki kita lipat. Ini untuk memberikan relaksasi pada paha ya. Jadi sangat berguna sekali untuk paha ya. Sehingga paha yang kaku akan sembuh. Dan setelah itu kita lanjut ke kaki yang sebelah kanan, masih dalam posisi tengkurap. Caranya sama. Tujuannya juga sama. Untuk mengusir asam laktat, di mana asam laktat ini adalah biang keladi kelelahan. Jadi apabila terdapat akumulasi atau jumlah asam laktat yang banyak di dalam tubuh, maka biasanya tubuh akan meriang, sakit semua. Dan harus kita keluarkan dari dalam tubuh. Jadi nanti kalau asam laktat itu kita pijat
tubuh kita pijat, maka asam laktat akan larut dalam aliran darah dan dibuang melalui saluran pembuangan. Dengan dipijat seperti ini, maka otomatis peredaran darah akan lancar karena terstimulasi dengan pemijatan sistem terapi pijat urut ini. Jadi asam laktat akan hilang, peredaran darah lancar, dan fisik atau kaki atau tubuh nanti akan lemas, tidak kaku, dan sakit-sakit atau kaku-kaku akan hilang. Kemudian sama pada kaki kiri, kaki kanan kita lipat 90 derajat dan kita pijat lagi. Dan jangan lupa diberi pijatan refleksi ya pada telapak kaki dengan cara kita tekan-tekan dengan jari kita. Bagian-bagian tertentu kita tekan-tekan dengan jari. Ini akan memberikan refleksi ya. Sehingga organ-organ tubuh yang mengalami permasalahan akan sembuh. Jangan lupa jari kita pijat dan kita tarik. Sela-sela jari dipijat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kedua kaki kita pijat bersama-sama. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kita pijat dari bawah sampai ke pangkal paha ya. Secara berulang-ulang sehingga kedua kaki benar-benar lemes ya. Asam laktat benar-benar hilang dan peredaran darah nanti akan lancar. Yang perlu diperhatikan, minyak harus cukup karena apabila terjadi kekurangan minyak atau bahkan tanpa minyak, maka akan terdapat gesekan ya antara tangan kita, kulit tangan kita dengan kulit pasien, sehingga bisa menimbulkan memar atau bahkan lecet ya. Kemudian setelah itu kedua kaki kita lipat. Dan langkah selanjutnya ke daerah pantat. Untuk pantat itu kita pijat. Dan intensitas pemijatan ini harus dikonfirmasi. Ada yang suka dengan pemijatan lembut, sedang, dan bahkan ada yang keras. Itu masing-masing orang berbeda-beda, makanya harus ditanya, dikonfirmasi agar si pasien merasa nyaman
tidak terlalu sakit ataupun mungkin kurang kuat ya, merasa kurang kuat dalam pemijatannya, sehingga dengan cara seperti itu akan puas ya pasien. Untuk daerah pantat ini ya juga lumayan penting, sering capek-capek, kemeng-kemeng ya, akibat mungkin terlalu banyak berdiri atau mungkin terlalu banyak duduk, sehingga pantat terasa kemeng-kemeng ya. Dan apabila dirasa pemijatan kurang kuat ya, seperti yang Anda lihat pada video ini, kita bisa menggunakan siku kita. Caranya siku ya, tangan kita lipat 90 derajat dan kita tekankan pada pantat ya, sehingga akan menambah momentum ya, atau kekuatan pemijatannya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Kemudian setelah pantat dilanjut ke bagian pinggang sampai ke punggung dan kepala ya. Caranya seputar pinggang kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pinggang sampai ke punggung ya. Secara berulang-ulang sehingga pinggang sampai punggung ya, seluruh badan itu terasa lemes, enak. Yang tadinya kaku-kaku akan merasa lemes ya. Dan di daerah pinggang sampai punggung ya, itu terdapat tulang belakang. Oleh karena itu bisa kita stimulasi ya, agar saraf-saraf yang terdapat di dalam tulang belakang tadi bisa bekerja normal ya. Sehingga tentu saja produksi sel darah merah juga nanti bisa normal, dan organ-organ yang terkait dengan saraf tulang belakang pun yang mengalami kelainan juga akan bisa normal kembali. Alurnya tetap ya dari bawah ke atas. Kemudian sekitar bahu ya, atau pundak atau punggung itu kita pijat, karena biasanya di daerah situ itu banyak keluhan ya, kemeng-kemeng, capek-capek, sakit. Nyeri itu, sehingga nanti akan hilang dan tubuh akan fresh kembali. Dan jangan lupa di seputar tulang belakang itu agak kita tekan-tekan ya, agak kita tekan-tekan. Biasanya juga tak jarang bunyi kretek ya.
sehingga tubuh akan menjadi lemes ya, sehat, kaku-kaku akan hilang ya. Apabila pemijatan dirasa kurang kuat, kita bisa menggunakan siku kita. Caranya, tangan kita lipat 90 derajat dan siku kita bisa kita gunakan untuk tumpuan pemijatannya. Namun hal ini kita lakukan untuk atau bagi orang yang menginginkan pemijatan yang keras ya. Mungkin Anda merasa tabu karena harus melepas pakaian ya. Namun ya memang seperti ini keadaannya dan caranya. Sistem terapi pijat urut itu karena sistemnya diurut atau digosok memakai minyak, maka harus melepas baju ya. Namun apabila Anda perhitungkan, maka tentu saja banyak sekali ya manfaatnya. Pemijatan dengan sistem terapi pijat urut ini dibanding dengan pijat biasa ya. Setelah itu kita miringkan ya, miring kiri kanan ya, untuk memberikan pelemasan ya. Dan setelah itu si terapis mengambil posisi di atas kepala pasien ya. Kemudian kita pijat di daerah punggung. Caranya seperti ini. Ini untuk memastikan ya agar punggung pundak benar-benar lemes ya. Dimana kaku-kaku, sakit-sakit kemeng nanti akan hilang. Kemudian menginjak ke bagian kepala ya. Kepala dalam posisi tengkurap ya. Kita pijat-pijat seperti ini. Rambut kita tarik-tarik, kita jambak. Telinga kita tarik. Ini untuk memberikan stimulasi ya, saraf-saraf yang ada di kepala agar bekerja normal ya. Kemudian kita miringkan ya, baik itu miring ke kanan maupun ke kiri ya, secara bergantian dan kita pijat. Biasanya di daerah seputar tengkuk ya, pundak itu terdapat banyak keluhan, kemeng-kemeng sakit nanti akan hilang ya. Dan kita pijat lembut, terarah dan terukur sehingga pasien akan merasa enak ya, sensasinya enak. Mungkin pusing-pusing ya, migrain, vertigo bisa sembuh. Memang ciri khas dari masuk angin biasanya disertai dengan pusing ya, sakit kepala ya.
Kemudian setelah itu berpindah ke tangan sebelah kanan ya. Tangan kita pijat ya, dari pangkal tangan sampai ke lengannya secara berulang-ulang, sehingga tangan, lengan ya, siku itu nanti bisa lemes, rileks. Jangan lupa nanti di telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya, yang sama perlakuannya seperti pada kaki. Caranya telapak tangan kita tekan-tekan, jari kita tarik-tarik sambil kita pijat-pijat, dan sela-sela jari kita pijat-pijat ya. Apabila terjadi keluhan ya, maka akan terasa sakit ya, kita pijat di sela-sela jari itu. Ini berhubungan dengan saraf ya. Kemudian bila sudah, kita lipat ya ke tangan, kita lipat ke belakang dalam posisi istirahat ya. Kemudian bagian pangkal lengan kita pijat ya. Kemudian dilanjut pada tangan sebelah kiri, masih dalam posisi tengkurap ya. Tangan kita pijat dengan cara yang sama. Mana pemijatan ini harus intensif ya, dan maksimal. Harapannya tidak ada organ tubuh yang terlewatkan gitu ya, karena yang terutama adalah pengusiran asam laktat. Jadi harus kita dimanapun ya, kita pijat, kita usir agar asam laktat itu tadi larut dalam peredaran darah dan ke saluran pembuangan ya, baik itu melalui urin ataupun keringat. Kemudian kita lipat sama seperti yang pada tangan kanan, dan kita pijat pada pangkal lengan. Kemudian kita lanjut pada posisi telentang ya. Kaki kanan ya, kita pijat dalam posisi telentang, dari telapak kaki sampai ke pangkal paha. Jangan lupa di daerah lutut kita stimulasi daerah situ agar cairan sinovialnya, cairan sendinya bisa aktif ya, dan bisa produksi ya. Apabila terjadi kekurangan cairan sendi, maka sendi akan terasa sakit. Dan cairan sendi itu namanya cairan sinovial ya. Kemudian setelah itu kita angkat kaki ya, sebelah kanan, dan kita pijat lagi. Ini untuk lebih intensifkan pemijatan ya, karena dengan cara diangkat ini pemijatan akan lebih bebas ya, sehingga menyasar ya. Kemudian kita lipat ke depan, kita lipat ke depan, dan kita lipat-lipat gitu ya, semacam kayak kita olahragakan ya, biar kaki persendian itu terasa lemes, tidak kaku, tidak sakit ya.
Selanjutnya kita beralih ke kaki yang sebelah kiri pada posisi telentang. Caranya sama ya, kita pijat dari telapak kaki sampai ke pangkal paha. Dari bawah ke atas kita ulang-ulang ya. Dan kita angkat, kaki diangkat ya, dan dipijat-pijat lagi, dan kita lipat ke depan, kaki dilipat ke depan, dan kita olahragakan sama seperti perlakuan pada kaki kanan. Kemudian setelah kaki kanan, kaki kiri selesai, kita lanjut dengan pemijatan kedua kaki secara bersama-sama ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini, masih dalam posisi telentang ya. Kita ulang, kita pijat. Caranya seperti ini. Dan di daerah paha kita tekan-tekan ya. Itu biasanya enak sekali ya. Setelah itu kedua kaki kita lipat ke depan bersama-sama. Caranya seperti ini, sekaligus memberikan stimulasi pada tulang belakang ya. Kita kembali lagi ke daerah pinggang tadi, akan terstimulasi ya. Dia akan lemes. Kemudian selanjutnya ke daerah perut ya, karena masuk angin ya, biasanya disertai dengan perut kembung, mual, muntah ya, dan biasanya mencret. Karena itu kita benahi ya, agar kembung segera hilang ya. Dan yang perlu diperhatikan, untuk pegang perut itu harus bijaksana dan hati-hati, karena di dalam rongga perut banyak organ yang vital. Sarankan tidak terlalu mengeksploitasi perut kalau tidak dirasa perlu ya. Ya, kembung dan perut menghunjuk ya, bisa kita atasi dengan seperti ini. Mungkin Anda bisa ya mempraktekkan, mencoba pada pasangan Anda dengan cara yang telah saya uraikan ini, sehingga Anda akan mendapatkan apresiasi yang positif dari pasangan Anda, daripada mungkin
harus bayar ya dan mencari tukang pijat, maka tidak ada jeleknya apabila Anda mempelajari dan mencoba ya sistem terapi pijat urut ini. Dan ini merupakan warisan yang diturunkan oleh leluhur kita yang dahulu. Dan ini merupakan cara penyembuhan secara alami ya, karena relatif tidak menimbulkan efek samping ya, dibanding dengan pemakaian obat yang biasanya itu obat itu sukar larut. Zat aktif yang terdapat dalam obat-obatan kimia itu biasanya sukar larut dan terakumulasi di dalam tubuh. Akumulatan itulah yang bisa menyebabkan kanker ya, merangsang pertumbuhan kanker. Makanya harus kita coba ya, mulai dari sekarang back to nature, kembali ke alam ya, dimana Tuhan sudah mewariskan ya, memberikan ilmu ya, kepada nenek moyang kita dahulu ya, leluhur kita, dan kita melestarikan. Dan sistem terapi pijat urut ini menggunakan hukum aksi reaksi Newton ya. Jadi dengan tubuh itu diberi aksi, maka akan menimbulkan reaksi ya. Dan reaksi itulah yang terdapat energi untuk menyembuhkannya. Kemudian setelah bagian perut, kita lanjut ke sekitar wilayah dada. Caranya ya, kedua tangan kita rentangkan, kemudian kita pijat ya dari pangkal lengan ya, sampai ke jari tangan ya. Di situ kita pijat ya, dimana letak permasalahannya biasanya di seputar pangkal lengan ya, yang terasa kaku, dan apabila dipijat itu akan terasa enak ya. Dari situ pula nanti sesak napas bisa dikendalikan ya, karena itu juga berhubungan dengan organ paru-paru, jantung, dan diafragma ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Dan setelah itu kita lanjut ke bagian kepala dalam posisi telentang. Kepala kita oles minyak, kemudian kita pijat-pijat bagian dahi ya, itu ya, dari atas atas mata ya, itu sampai ke atas, baik samping kiri, samping kanan ya, pelipis kiri, pelipis kanan. Dan rambut kita tarik-tarik ya, telinga kita tarik, kita jewer. Jangan lupa di belakang telinga ya, kedua telinga secara bersama-sama. Ini akan memberikan sensasi yang enak sekali.
Kemudian kita lanjut ke lehernya, bagian samping kiri, samping kanannya, serta nanti dilanjut ya, kita sanggah bagian kepala dan kita pijat bagian punggung ya. Nanti akan mendapatkan sensasi yang enak biasanya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Kepala kita sanggah ya, tangan satunya sambil memijat ya. Dalam posisi seperti ini makanya enak sekali ya biasanya. Kemudian kita lanjut ke tangan ya, tangan bagian tangan kiri ya, dalam posisi telentang. Kita pijat dari ujung tangan sampai ke pangkal ya, pangkal lengan, ketiak ya. Dan telapak tangan kita beri pijat refleksi ya, dalam posisi telentang ya. Caranya seperti ini, kita pijat-pijat, sela-sela jari kita pijat, jari kita tarik-tarik, dan telapak tangan kita tekan-tekan dengan menggunakan jari-jari kita. Intinya jangan sampai ada yang terlewatkan ya. Kemudian kita lipat ke depan dan pangkal lengan kita pijat-pijat seperti ini ya, kita pijat. Dilanjut pada tangan kanan. Sebenarnya ini sama saja ya, kiri dulu apa kanan dulu itu silakan, tidak ada masalah. Caranya sama, tangan kita pijat-pijat dan telapak tangan kita beri pijatan refleksi yang sama seperti pada tangan kiri tadi. Tangan kanan ini luar biasa super sibuk ya. Oleh karena itu harus mendapatkan perhatian yang ekstra. Kemudian setelah itu kita lipat dan kita pijat lagi pada pangkal tangan. Setelah itu kita angkat ya untuk memberikan efek kesetimbangan ya. Dan setelah itu masih dalam posisi telentang, kita miringkan kiri, miring kanan, kita pijat seperti ini dari atas sampai nanti ke bawah ya. Sambil kita lipat seperti ini ya, kakinya posisinya juga miring seperti itu. Kemudian kedua kaki kita lipat secara bersama-sama ya, dan sambil kita tekan-tekan ya, perhatikan siku saya ya, caranya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke posisi miring berikutnya ya, caranya sama. Bagian entong-entong atau pangkal lengan kita beri atensi ya, perhatian khusus ya.
kita ulang. Ini untuk memberikan pemijatan, memastikan pemijatan samping agar dari samping pun tidak terlewatkan pemijatan ini. Kita tekan. Kemudian setelah itu kita kerik ya, karena memang menderita masuk angin dan dia minta dikerik ya, bisa kita layani seperti ini. Prinsipnya dengan pengerikan ini ya akan merangsang hormon endorfin, dan endorfin itu akan mengeluarkan perasaan riang ya, sehingga dengan demikian penyakit akan hilang gitu ya intinya. Karena kalau menurut teori kesehatan itu memang masuk angin itu tidak ada, yang adalah rasa sakit di kepala ya, ciri-cirinya, dan sakit semua, nafsu makan hilang ya biasanya, dan disertai diare. Itu adalah tanda-tanda masuk angin ya, seperti yang dialami oleh pasien ini ya. Setelah itu dalam posisi duduk ya, kita pijat ya. Dalam posisi duduk kita pijat bagian belakang ya, mulai dari pinggang sampai ke punggung ya, sampai ke kepala nanti. Kita pijat ya, jangan lupa darah punggung itu ya, dan rambut kita tarik-tarik. Nah, bagi Anda yang ingin menambahkan atau bertanya, silakan tulis pada kolom komentar ya. Dan jangan lupa ya, dukung terus demi kemajuan channel ini. Nah, saya kira sampai sekian ya proses pemijatan kali ini, dan sampai jumpa.